Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat Hari Kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. NKRI harga mati dulur. Oke, pada kesempatan kali ini di sini ada televisi Polytron dengan kerusakan, yaitu kalau dinyalakan maka MCB itu ngetrip atau shutdown atau anjlok ya. Ini mungkin disebabkan karena di power supply itu ada short ataupun MOSFET-nya itu yang rusak atau short. Oke, untuk langkah-langkah perbaikannya simak videonya ya lur. Untuk mengetahui MOSFET itu rusak atau short, kita bisa ukur melalui elko yang sekunder ini yang 400 volt ya, bisa diukur di pin sini ya, dikali 1 ohm. Untuk melanjutkan video, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya. Kalau di sini dibolak-balik jalan semua, maka terindikasi MOSFET itu rusak karena yang tegangan 400 volt ini kan masuk ke drain, dan juga yang min ini masuk ke short dari MOSFET, jadi bisa diukur dari sini ya. Dan sini di multitester itu berjalan, harusnya kalau dibalik itu tidak jalan ya. Dan ini jalan semua, berarti terindikasi kalau MOSFET itu rusak ya atau short. Nah, di sini untuk shortnya dan drain itu short. Coba kita lepas dulu MOSFET-nya untuk memastikan MOSFET itu memang benar-benar short. Saya lepas dengan heatsinknya saja biar mudah. Nah, ini dilepas ya lur. Coba kita ukur. Untuk gate dan shotnya tidak jalan, dan untuk drain sama shotnya coba kita ukur, dan di sini multitester itu ya kelihatan ya, jalan ya. Kita balik juga masih jalan, dibolak-balik jalan, terindikasi MOSFET ini antara drain sama shotnya itu short circuit short itu ya rusak ya. Sudah dipastikan bahwa MOSFET ini itu rusak. Namun sebelum penggantian ke MOSFET ada beberapa tips untuk memperbaiki biar menjaga MOSFET itu tidak kembali rusak lagi. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan untuk pengecekannya, karena biasanya MOSFET itu mati ada sebab kematiannya ya. Bisa jadi overheat ataupun ada komponen yang lain yang menyebabkan MOSFET itu mati ya. Dan untuk power supply Polytron sendiri itu terkenal angkernya ya, karena biasanya ada kesalahan sedikit bisa berakibat fatal. Bisa itu MOSFET-nya itu meledak ataupun mati kembali. Jadi harus super hati-hati ya, dan super teliti untuk memperbaikinya. Sebelum untuk langkah-langkah perbaikan, untuk safety-nya, untuk B plus-nya itu kita cabut dulu atau kita off-kan dulu, karena untuk perbaikan power supply Polytron kalau B plus-nya masih terhubung, takutnya ada setrum yang melonjak.
nanti bisa mengakibatkan komponen horizontal bisa rusak, ataupun kalau 180 nya itu melebihi kapasitas 200 volt lebih, bisa juga menyebabkan CRT itu rusak. Maka bypass yang menuju playback kita cabut dulu. Setelah itu kita cek di bagian sekunder trafo, apakah ada short di bagian sekundernya. Ini susah ya naruh testernya. Kita cek satu persatu untuk area sininya. Kelihatan gitu ya. Kita coba cek diodanya dulu. Di output trafo ada yang mati atau tidak. Dan di sini kita balik jalan berarti normal, kita balik tidak jalan berarti normal, tidak short. Ini jalan, coba kita balik normal. Sini juga normal. Dan jangan lupa juga dicek untuk feedbacknya dari output sini, yang dari output 115 volt yang menuju ke IC TL431, karena itu adalah feedback untuk asematik. Bila mana feedback itu tidak ada juga bisa menyebabkan transistor itu mati ataupun meledak. Dan juga untuk supply optocoupler PC ini yang 10 volt juga harus dipastikan ada 12 volt ataupun 10 volt di sini. Kita coba cek feedbacknya dulu. Biasanya ada resistor seri yang nilainya sekitaran 100 kilo lebih, 120 kilo atau 100 kilo. Kita cek untuk area feedbacknya. Di sini ada resistor seri. Tidak kelihatan multitesternya. Di sini kali lur. Dan itu di situ untuk feedback ada ya. Kita adjust dulu testernya. Resistor yang pertama normal, yang kedua juga nilainya normal, dan yang ini yang terakhir yang menuju IC TL juga normal sekitar 5 ke 6an. Dan jangan lupa dicek juga untuk IC TL nya ini antara pin 1 dan pin 3 harusnya itu tidak short kalau kita balik. Kalau satu itu jalan, kita balik jangan jalan, itu berarti ICTL masih normal. Juga cek juga PC nya juga dicek, kita balik jangan bergerak, setir. Ini PC normal ICTL. Sekali lagi kita cek pin 1 dan pin 3 jalan, tapi jangan kalau dibalik harusnya jangan jalan ya. Nah, ini normal. Dan untuk supply dari 10 volt untuk PC kita cek melalui resistor yang ini jalurnya atau putus atau tidak. Dan di sini untuk dari supply 12 voltnya jalan ya. Karena kalau PC tidak tersupply bisa jadi nanti outputnya tidak mengeluarkan tegangan atau MOSFET-nya juga mati lagi. Dan langkah selanjutnya kita mengacu ke area dalam asematik. Di sini untuk tegangan maaf lur, kita coba cek dioda Zenernya. Di sini untuk apa ya, nah, umpan 12 voltnya yang dari lilitan gap kita coba cek untuk diodanya. Diodanya normal, untuk L nya lilitannya normal. Ini dioda Zener, diodanya normal, tidak ada yang short ataupun mati. Dan untuk dioda gate nya di sini 5 volt, kita balik coba normal. Dan sini untuk resistor gate yang nilainya 22 ohm sampai 30 ohm, di sini oh maaf ini di skala 1 ya, skalanya pindah ke 1. Di sini terukur 30 ohman normal.
Dan untuk transistor ini, untuk mengendali gate-nya kita ukur juga apakah ada yang rusak atau short. Di sini terbaca normal. Coba kita balik. Di sini normal. Dan sini untuk transistor untuk umpan ke PC dari AC Matic. Di sini kelihatannya normal, ini jenis NPN. Sudah tidak ada kecurigaan setelah diukur secara secara manual, tidak ada kecurigaan komponen yang mati. Ya, kalau resistor shortnya itu coba kita dari resistor short ke ground ini terukur normal, tidak ada yang putus. Setelah itu kita lakukan pengecekan tegangan di area dalam power supply ini ya. Coba kita kasih arus. Namun untuk saya menggunakan dummy load untuk safety-nya. Mungkin untuk teman-teman sudah banyak yang tahu dummy load fungsinya untuk apa ya. Ini untuk apabila ada yang short, maka untuk pengaman KWH meter atau MCB biar tidak ngetrip atau anjlok ya. Yang memakai bohlam 5 watt saja dummy load-nya. Untuk fungsi dummy load mungkin teman-teman udah banyak tahu. Bila mana ada yang short, maka lampu ini akan menyala. Yuk kita colokkan dulu untuk listriknya. Oh iya teman-teman, yang ini soketnya kita lepas dulu untuk safety saja. Nah, taruh saja. Oke lur, kita colokkan dulu lur ke listrik lur. Kita taruh skala di 250 volt saja. Kita ukur untuk di pin elko nya apakah sudah masuk atau belum tegangan utamanya, sekitar 250 atau 300 volt. Dan sini sudah masuk tegangan 300 voltnya. Apakah ini masuk ke drain sudah ada, dan drain juga ada. Kita ukur untuk tegangan gate-nya apakah sudah keluar ataupun belum. Di sini gate normal terukur 2 volt. Coba kita pindah ke AC. 10 volt AC, apakah kalau di AC terukur. Di sini di AC terukur 3 volt. Kemungkinan untuk umpan MOSFET-nya itu sudah normal ya, tidak ada kendala di umpan. Ya, kita tunggu sejenak untuk strumnya biar habis dulu, nanti kita coba pasang MOSFET yang masih baru, MOSFET yang masih normal ya. Ya, untuk mempercepat habisnya strum bisa kita shortkan menggunakan solder ataupun beban yang lain juga bisa, lampu atau apa juga bisa. Di sini biar cepat habis elko-nya ya. Ya oke lur. Kita coba ukur dulu masih ada sisa tegangan atau tidak. Di sini sudah tinggal 1 voltan. Yuk kita ambilkan MOSFET yang normal. Ini yang normal, cabutan dari TV Polytron. Tidak fokus kameranya.
Ini MOSFET-nya yaitu 7N65 ya. Kita ukur dulu untuk MOSFET-nya. Kita ukur dari drain ke short. Di sini normal, harusnya dibalik, tidak jalan yang normal. Dan di sini tidak short ya, normal. Normal. Kalau gate ke short emang tidak jalan itu mah. Kita pasang, jangan memakai pendingin dulu karena biar memudahkan untuk pengecekan komponen yang lain bila mana masih ada yang belum normal. Kita masukkan saja tanpa pendingin dulu. Oke. Kita pasang dulu, setelah itu nanti kita pengecekan di output sekundernya keluar ataupun belum tegangannya. Oke, kita coba ukur probe negatif yang hitam ke ground tabung ataupun ground mana saja. Probe positif untuk pengukuran. Kita ukur untuk 115 voltnya ada atau tidak. Jangan lupa untuk dummy loadnya kita fungsikan. Antisipasi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Coba kita colokkan lur, lampu dummy load nyala. Coba kita cek untuk tegangan dan di sini belum mengeluarkan tegangan ternyata ya, masih terdiam, belum mengeluarkan tegangan. Coba kita cek titik 300 voltnya ada atau tidak. 300 volt ada, namun untuk outputnya belum ada. Namun jangan panik lur, untuk kasus seperti ini kan sudah biasa ya. Kita coba cek lagi di area power supply. Ini kita nolkan dulu tegangan elko yang besar. Kita coba cek untuk transistor untuk umpan ke PC dari ASMATIC, yaitu menggunakan jenis NPN, biasanya itu C1815. Kita coba ukur di luar rangkaian ya. Biasanya kalau area umpan sudah ada ataupun gate-nya sudah ada, MOSFET sudah dilakukan penggantian namun belum keluar tegangan dan output sekundernya tidak ada yang short, biasanya adalah transistor umpan ini yang rusak. Coba kita ukur di skala 1 kilo. Kita ukur dulu dari basis ke emitor, dan di sini emang udah kelihatannya ini rusak ya. Kita balik, harusnya tidak jalan, dan sini jalan, emitor dan basisnya itu short, kolektornya tinggi juga short, sana sini jalan semua. Sudah dipastikan ini transistornya itu mati ya. Kita bandingkan dengan transistor yang masih normal. Ini serinya sama, C1815. Kita bandingkan dengan transistor yang normal. Sini untuk emitor dan basisnya jalan, kita balik dan ini tidak jalan.
untuk kolektor basisnya jalan, kita balik harusnya tidak ada yang jalan, dan ini yang rusak, kita balik masih jalan, ini udah pasti rusak. Kita coba pasangkan. Waduh, lepas lagi guys. Kita ya. Setelah penggantian transistor umpan, kita coba lagi cek ukur tegangan outputnya. Kita taruh di grounding. Kita coba colokan terlebih dahulu. Di sini terlihat ada bunyi mencuit, sepertinya sudah keluar tegangan. Coba kita ukur, dan ternyata memang betul sudah Oke, kita pasang kembali untuk B plusnya, dan nanti kita lihat hasil gambarnya apakah sudah keluar ataukah belum. Sudah terpasang. Coba kita Bismillahirrahmanirrahim, dan keluar gambar tablo. Ya, di sini udah nampak logo Polytron. Ya, udah ada gambarnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.